Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Strategi Sistem Informasi, yakni Ibu Rike Retnosari, yang telah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi pada video ini. Nah, eh, kami akan menjelaskan tentang proyek kami yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Penjualan dan Pemesanan Online di Kabitajus. Nah, langsung saja kita masuk materinya. Baik, yang pertama ini adalah latar belakangnya adalah Kabitajus merupakan UMKM yang bergerak di bidang penjualan minuman jus. Saat ini proses pemesanan masih dilakukan secara manual melalui WhatsApp atau pencatatan sederhana. Hal ini menyebabkan pengelolaan data menjadi kurang efektif, sulit dalam mengontrol pesanan, serta pembuatan laporan yang belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem untuk informasi berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Nah, selanjutnya ada tujuan proyek. Tujuan proyek ini adalah bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi berbasis web yang mampu mendukung proses bisnis Kabitajus secara lebih modern dan terstruktur. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan serta membantu pengelola dalam mengelola data dan transaksi. Selanjutnya ada tujuan utama. Tujuan utama dari proyek ini adalah yang pertama adalah mempermudah pemesanan oleh bagi pelanggan. Nah, yang pertama ini fungsinya untuk mempermudah pelanggan untuk memesan secara online. Nah, yang kedua, menyediakan data penjualan yang rapi. Selain mempermudah pelanggan untuk memesan online, kita juga menyediakan data penjualan yang rapi dan pengendalian. Nah, yang ketiga, membantu admin memantau transaksi. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan. Baik, selanjutnya ada integrasi perencanaan. Perencanaan proyek dilakukan secara terstruktur melalui tahapan analisis, desain, pembangunan, pengujian, hingga implementasi dalam durasi 3 bulan. Setiap tahap memiliki tujuan dan waktu yang jelas, sehingga proyek berjalan terarah. Baik. Selanjutnya ada monitoring. Monitoring dilakukan secara rutin oleh project manager dengan cara yang pertama, mengecek progres pekerjaan. Yang kedua, memastikan timeline berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi di setiap tahap. Ini adalah peran tim proyek kami. Yang pertama itu ada project manager. Project manager dia bekerja untuk mengelola proyek dan mengkoordinasikan tim. Yang kedua, ada sistem analis. Sistem analis ini menganalisis kebutuhan sistem dari pengembangan web kita. Nah, yang ketiga ada developer. Developer ini mengembangkan dan membangun sistem. Nah, yang keempat, database administrator. Database administrator ini mengelola dan merancang database. Yang terakhir ada admin atau user. Admin atau user ini mengoperasikan sistem dan mengelola data. Selanjutnya ada peran project manager. Peran project manager memiliki peran penting sebagai penghubung utama dalam proyek. Ia bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tim, mengelola risiko, serta memastikan proyek berjalan sesuai dengan waktu, kualitas, dan tujuan yang telah diciptakan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya.
itu ruang lingkup proyek. Kegiatan yang termasuk dalam proyek itu ada 5. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan sistem. Kedua itu rancangan sistem. 3 itu ada pengembangan fitur pemesanan. Yang keempat itu dashboard admin. Yang kelima itu laporan penjualan. Nah, yang tidak termasuk itu ada 3. Yang pertama itu aplikasi mobile, yang ketiga itu pembayaran online otomatis, dan yang ketiga itu digital marketing. Oke, selanjutnya itu ada stakeholder. Proyek ini melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam keberhasilan sistem. Pemilik Kapita Jus ini bertindak sebagai sponsor proyek, sementara admin menjadi pengguna utama, dan tim IT itu berperan sebagai pengembangan sistem, mahasiswa sebagai project manager dalam simulasi, dan pelanggan sebagai pengguna akhir dari sistem. Oke, selanjutnya ada jadwal proyek. Jadwal proyek kita itu direncanakan berlangsung selama 3 bulan dengan tahapan yang struktur agar setiap proses berjalan optimal dan sesuai target waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada tahapan proyek. Tahapan pelaksanaan proyek ini ada 5, meliputi ada yang pertama itu ada analisis kebutuhan, itu sekitar 2 minggu. Yang kedua itu perancangan sistem, itu juga selama 2 minggu juga. Yang ketiga itu pengembangan, nah ini selama 6 minggu atau sebulan lebih. Yang keempat itu ada pengujian, itu selama 2 minggu. Dan yang terakhir itu ada implementasi, yaitu sekitar 2 minggu. Baik, selanjutnya ada tantangan lintas unit dalam selanjutnya ada tantangan lintas unit dalam pelaksanaan proyek. Terdapat beberapa kendala koordinasi antara tim, yakni yang pertama, perbedaan pemahaman antara tim teknis dan stakeholder. Yang kedua, ketergantungan pekerjaan antar tim. Dan yang terakhir, komunikasi yang kurang efektif. Selanjutnya ada strategi mengatasi kendala. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa strategi, yaitu yang pertama, membuat dokumentasi kebutuhan yang jelas. Yang kedua, menyusun timeline yang terintegrasi. Yang ketiga, melakukan meeting dan komunikasi rutin. Dan yang terakhir, membuat alur kerja yang terstruktur. Nah, kemudian ada evaluasi. Evaluasinya dari tim kami, yang pertama, koordinasi antar anggota tim masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, kedisiplinan dalam mengikuti timeline belum maksimal. Yang ketiga, kualitas hasil pekerjaan masih perlu diperbaiki. Dan yang terakhir, komunikasi antar tim dan stakeholder perlu lebih efektif. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, pengembangan sistem informasi penjualan dan pemesanan online Kapita Jus membantu meningkatkan efisiensi operasional, kerapihan data, dan kualitas pelayanan. Proyek berjalan terstruktur dengan pembagian peran yang jelas, meskipun masih perlu peningkatan dalam koordinasi dari peningkatan dalam koordinasi dan komunikasi tim agar hasil lebih optimal.